Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma yassir lana lailatul qadri kamilah. Allahumma yassir lana hajjan mabrura. Allahumma yassir lana umran mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan. Karena itu pada pertemuan kali ini saya tidak akan membacakan kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir, tapi saya akan membacakan fikih ringkas tentang puasa. Dan ini penulisnya saya tidak mengetahui, tetapi di sini disebutkan penerbitnya adalah Akademi Alif Kom. Nah, ini orang Malaysia tampaknya, karena melihat bahasanya ada beberapa kata yang kita tidak terbiasa mendengarnya. Baik, supaya meringkas waktu, kita mulai saja. Beliau membahas yang pertama tentang rukun puasa, kemudian niat puasa, kemudian hikmah puasa, kemudian doa berbuka, kemudian derajat puasa, kemudian adab puasa, kemudian sunat puasa, kemudian makruh puasa, dan terakhir adalah pembatal puasa. Nah, kita mulai dari yang pertama, rukun puasa. Ternyata ada dua. Yang pertama, berniat pada setiap malam sebelum terbit fajar. Ini dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, la siyama, tidak ada puasa, maksudnya tidak sah puasa, liman lam yafridhu, bagi orang yang belum meniatkan puasa minal lail, di waktu malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi nanti kalau betul Ramadannya adalah hari Kamis, maka malam Kamis dalam hati kita harus ada niatan. Saya besok akan puasa Ramadan. Dan dalam mazhab Syafi'i, niatnya adalah setiap malam. Jadi ini ditulis berdasarkan mazhab apa? Syafi'i. Maka setiap malam. Jadi malam Kamis kita meniatkan, besok lagi malam Jumat kita meniatkan, terus sampai akhir Ramadan. Tapi menurut sebagian ulama, boleh juga kita niatnya cuma satu kali, karena ibadah puasa Ramadan itu satu kesatuan. Seperti ibadah sholat duhur, isinya 4 rakaat, itu satu kesatuan. Sehingga niatnya tidak perlu setiap rakaat niat lagi, nggak perlu begitu. Di awal sholat kita sudah meniatkan 4 rakaat. Ya, demikian juga di puasa Ramadan ini kita sudah meniatkan 1 bulan penuh puasa Ramadan. Kemudian rukun yang kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa daripada terbit matahari, yaitu subuh. Ini mestinya bukan terbit matahari, terbit apa? Fajar. Ini diganti aja itu ya. Daripada terbit matahari diganti terbit fajar, sehingga terbenam matahari, yaitu maghrib. Nah, ini banyak daripada, ini mungkin karena pakai bahasa Malaysia tadi. Jadi ringkasnya, rukun puasa ada dua. Ada yang batin, yaitu niat. Ada yang zahir, yaitu menahan dari pembatal-pembatal puasa. Dari subuh sampai maghrib. Maka puasa itu kalau kita definisikan adalah menahan dari pembatal puasa sejak subuh sampai maghrib dengan niatan ibadah. Salah satu dari tiga ini kalau tidak ada, maka tidak disebut sebagai puasa. Nah, pembatal puasa apa saja nanti dibahas pada bagian terakhir. Kemudian kita geser ke kanan. Di situ ada niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada esok hari dalam menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ini sesuai mazhab Syafi'i, niatnya dilafalkan. Tapi guru-guru kami menyarankan tidak usah dilafalkan. Kenapa? Dua hal. Pertama, karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan melafalkan niat puasa.
Yang kedua, karena sepakat para ulama bahwa niat itu amalan hati, bukan amalan mulut. Nah, kalau sepakat ulama niat adalah amalan hati, kenapa mazhab Syafi'i pakai melafalkan niat? Mereka mengatakan melafalkan itu hanya untuk membantu hati saja. Karena kadang-kadang orang itu ketika tidak dilafalkan, tidak muncul niat dalam hati. Tapi sebenarnya niat itu tidak harus ribet begitu. Pokoknya kalau ada orang ingin melakukan sesuatu, ada persiapannya, itu berarti sudah niat. Malam Kemis, panjenengan siapkan alarm jam 3. Kenapa? Besok mau makan sahur 3:30. Maka jam 3 saya bangun mau masak. Nah, menyiapkan alarm itu berarti sudah niat puasa. Panjenengan malam Kemis sudah membeli sayur mateng, siap dimakan. Kemudian niatannya ini saya beli malam-malam supaya besok sahur nggak usah masak. Itu sudah niat puasa. Sehingga nggak perlu ribet-ribet kayak seperti ini. Okay? Maka untuk niat puasa ini, ya mohon maaf, ini tidak usah kita baca seperti ini karena tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hikmah puasa nomor 1, kesatuan hati umat. Karena puasa kan bersama-sama, Pak. Masuk awal Ramadan, semuanya masuk. Keluar dari Ramadan, semuanya keluar. Nah, ini berarti menyatukan. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melakukan ibadah itu mendekatkan kepada Allah. Nah, puasa ini ibadah. Berarti dengan sebab puasa kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, separuh daripada sabar. Nah, ini ada riwayatnya. Nisfu as-sabri. Wasaumu nisfu sabr. Puasa adalah separuh kesabaran. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya dhaif. Demikian juga as-saumu nisfu sabr, riwayat Ahmad, derajatnya dhaif. Demikian juga as-siyamu nisfu sabr, riwayat Ibnu Majah, derajatnya dhaif. Demikian juga as-siyamu nisfu sabr, riwayat Baihaqi, derajatnya dhaif. Ada 4 hadis, semuanya dhaif. Tetapi maknanya kuat karena dikuatkan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Salah satu tafsirnya sabar adalah apa? Adalah orang-orang yang puasa. Nah, maka puasa adalah sabar karena memang puasa itu menahan dari pembatal-pembatal puasa. Berarti sabar. Yang keempat, membersihkan jiwa. Jadi puasa itu ada efeknya untuk hati. Hatinya jadi bersih. Dalilnya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Ala ukhbirukum bima yudhibu wa haras sadr. Maukah saya beritahu kalian sesuatu yang melenyapkan penyakit hati? Saumu thalathati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari tiap bulan. Nah, kalau puasa sunnah saja bisa melenyapkan penyakit hati, apalagi puasa wajib, puasa Ramadan. Kemudian yang kelima, menanamkan sifat kasih sayang. Karena kalau panjenengan lapar saat puasa, jadi ingat sama orang-orang yang miskin yang kelaparan. Sehingga rasa tidak enaknya ketika lapar menyebabkan ketika panjenengan lihat orang miskin diprok di jalan kelihatan lapar, panjenengan jadi berhenti. Kemudian bertanya, ada apa Pak? Sudah makan belum? Nah, kemudian dikasih duit. Ini kenapa? Karena muncul sifat kasih sayang karena kita sudah merasakan betapa tidak enaknya lapar itu. Kemudian yang keenam, menyehatkan tubuh. Ini ada hadisnya, meskipun dhaif. Sumu tasihhu. Puasalah kalian, kalian akan menjadi sehat. Hadis riwayat Ibnu Sunni, tetapi derajatnya dhaif. Tetapi meskipun dhaif, mujarrab, yaitu sesuai dengan pengalaman banyak orang. Banyak orang punya sakit, kemudian disuruh puasa, ternyata setelah puasa Senin Kemis, Allah hilangkan penyakitnya. Maka ini apa? Dhaif tapi mujarrab. Kemudian yang ketujuh, menginsafi diri. Maksudnya menyebabkan kita jadi sadar terhadap diri kita. Karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini ada makanan, ini ada minuman, sebenarnya boleh dimakan, tetapi karena puasa akhirnya kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, membanyakkan ibadah.
Nah, ini sudah kita rasakan sendiri. Panjenengan pas bulan Ramadan pasti semangat ibadahnya naik. Panjenengan pas bulan Ramadan pasti keinginan untuk maksiatnya turun. Pas bulan Ramadan pengen melakukan maksiat, pasti mikir-mikir. Melakukan tidak. Karena kalau melakukan khawatirnya puasanya jadi batal pahalanya. Orang mau bohong di bulan Ramadan, mikir dia. Saya kalau bohong nanti pahala puasa batal. Nah, akhirnya dia jadi menahan diri dari melakukan kemaksiatan. Kemudian doa berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, bagi engkaulah amalan puasaku ini, kepada engkaulah aku beriman, dan dengan rezeki engkaulah aku berbuka. Ini doa kita temukan dalam hadis-hadis yang dhaif. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Daraqutni. Apabila seseorang sudah didekatkan makanan kepadanya saat puasa, maka membacalah Bismillah walhamdulillah Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu subhanaka wa bihamdika taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Derajatnya hadisnya dhaif. Juga kita temukan dalam Sunan Abu Dawud, Nabi kalau buka puasa mengatakan Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Hadisnya juga dhaif. Juga kita temukan bahwa Nabi kalau berbuka membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Riwayat Tabarani derajatnya juga dhaif. Jadi 3 hadis semuanya apa? Dhaif. Terus kalau dhaif gimana? Nah, saya ingin sampaikan bahwa hadis dhaif itu kalau hanya berkaitan dengan fadilah-fadilah amal atau doa-doa seperti ini dibaca tidak ada masalah. Yang penting tidak meyakini 100% sebagai sabda Nabi. Kalau meyakini 100% sebagai sabda Nabi, di situ salah. Salahnya kenapa? Karena hadis dhaif itu tidak menimbulkan keyakinan. Hadis dhaif itu menimbulkan keraguan. Ragu-ragu apakah Nabi sabda ataukah Nabi tidak sabda. Nah, karena ragu-ragu maka jangan diyakini. Tapi silahkan mau dibaca nggak ada masalah. Sehingga panjenengan sebelum buka puasa membaca 2. 1, Bismillah. Nah, ini yakini 100% sebagai sunnah Rasulullah SAW. 2, boleh nambahkan, boleh tidak. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Wa bika amantu juga boleh, nggak ada masalah. Meskipun kita tidak temukan dalam 3 riwayat yang kita baca tadi. Nah, di sini sebenarnya ada satu yang kurang. Ini mestinya ditulis 2 judul. Doa sebelum berbuka. Ini. Kemudian di bawahnya lagi mestinya doa setelah apa? Berbuka. Nah, kalau setelah berbuka, doanya hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Karena adalah Nabi idza aftara kalau sudah selesai buka puasa mengucapkan dzahaba dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah lenyap dahaga dan telah basah urat-urat, tetapi pahalanya tetap ada insyaallah taala. Nah, maka doa yang kita baca ada sebelum makan, ada setelah makan. Selesai makan buka puasa ini yang dibaca. Baik, kemudian derajat puasa. Derajat itu maksudnya derajat. Ini bahasa Malaysia derajat. Bahasa kita Indonesia derajat. Ada 3 derajat. Pertama, puasanya orang awam, yaitu hanya menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa sahaja. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tapi masih menggibah orang. Nah, itu berarti puasanya orang awam. Tidak makan, tidak minum, tidak mengumpuli istri, tapi nonton sinetron. Sementara di dalam sinetron ada perempuan-perempuan nggak pakai jilbab. Nah, itu puasanya orang awam. Puasanya cuma puasa mulut nggak makan, mulut nggak minum, kemudian kemaluan nggak hubungan. Cuma itu dok. Berarti cuma 2 benda yang puasa. Mulutnya sama kemaluannya. Derajat berikutnya, puasa orang khawas, yaitu orang-orang khusus, puasanya orang muttaqin dan solihin. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa dan tidak melakukan maksiat zahir dan batin. Maksiat zahir misalnya mata melihat kepada wanita yang bukan mahram, ini maksiat zahir.
telinga menikmati suara seorang wanita yang lagi nyanyi, ya, suaranya sangat merdu sekali, ya. Seperti di Indonesia terkenal apa itu? Nisa Sabian atau apa, nggak ngerti saya. Nggak pernah dengarkan, tapi sering mendengar nama-nama itu. Ya, itu menikmati begitu, itu maksiat. Kemudian juga mulutnya mengucapkan bohong, mulutnya menggibah orang. Nah, itu adalah apa? Semuanya ditahan. Ini namanya menahan dari maksiat zahir dan batin. Ringkasnya, puasa orang khawas ini adalah tidak hanya puasa makan, minum, jima, tapi juga puasa anggota tubuh dari kemaksiatan. Matanya tidak maksiat, mulutnya tidak maksiat, telinganya tidak maksiat, tangannya tidak maksiat, kakinya tidak maksiat, semua. Bahkan hatinya juga tidak maksiat, misalnya suudzon. Sekarang tingkatan yang ketiga, puasa orang khawasul khawas, orang yang paling khusus, yaitu puasanya orang muqarrabin. Muqarrabin itu orang-orang yang didekatkan kepada Allah, dan arifin. Arifin itu orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa seperti derajat 1 dan 2 ditambah menahan diri daripada memikirkan perkara yang melalaikan daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mungkin tidak akan ada di antara kita yang seperti ini. Karena kita masih mikir kerja, gitu. Masih mikir cari duit, gitu. Nah, kalau arifin sudah nggak mikir lagi. Mikirnya dalam hati, kalau hatinya dibelah, itu isinya cuma Allah tok. Di hatinya dibelah, nggak ada. Duit nggak ada. Hatinya dibelah, nggak ada. Pekerjaan, nggak ada. Karena dia sudah yakin total sama Allah. Pasti Allah kasih rezeki kepada saya. Bukan berarti malas-malasan kerja, bukan ya. Tapi dia yakinnya kepada Allah menyebabkan hatinya belas tidak mikirkan dunia. Nggak mikir sawah, nggak mikir toko, nggak mikir rezeki. Semuanya karena udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini puasanya orang-orang yang khawasul khawas. Ringkasnya, hatinya ikut puasa. Berarti puasa ada 3 macam ya. Derajat pertama, puasa makan minum jima. Derajat kedua, yaitu lebih tinggi lagi, puasa makan minum jima dan anggota tubuh dari maksiat. Puasa ketiga, yaitu ditambah puasa hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan seperti ini kalau mau dibaca dalam suatu kitab yang ditulis oleh para ulama, itu bisa dibaca pada kitab Ihya Ulumiddin. Karya siapa nih? Mbah Imam Ghazali. Kalau nggak salah Khawasul Khawas. Kalau tidak ada, kita cari dengan kata kunci yang lain ya. Khassatul khassah. Nggak ada lagi ya. Atau salas, puasa itu adalah 3 tingkatan. Nah, maka kita tulis salas. Oh, banyak sekali tulisannya. Nanti panjenengan baca dalam kitab Ihya Ulumuddin pada kitab tentang puasa, tapi panjenengan harus ingat bahwasanya kitab Ihya Ulumuddin ini di sini banyak hadis-hadis palsu dan dhaifnya. Sehingga hati-hati. Nah, ini. I'lam, ketahuilah anna shauma, bahwasanya puasa salatsu darajatin. Nah, ini kata kuncinya ya. 3 derajat, salatsu darajat. Yang pertama, shaumul umum, puasanya orang awam. Yang kedua, shaumul khusus, puasanya orang khusus. Yang ketiga, wa shaumu khususil khusus, orang yang lebih khusus lagi. Adapun puasanya orang umum, itu hanyalah menahan perut dan farji dari menunaikan syahwat, sebagaimana sudah dijelaskan. Adapun puasanya orang khusus, yaitu menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dari melakukan dosa-dosa. Kemudian puasanya orang yang sangat khusus adalah puasa hati dari segala sesuatu yang rendah dan pikiran-pikiran dunia, dan menahan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Ini yang mungkin di antara kita nggak ada sama sekali. Masya Allah, ini tingkatan orang-orang yang muqarrabin, yaitu para nabi dan sejenisnya. Baik, berikutnya. Ada puasa. 1, menjauhkan diri daripada maksiat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam kalau kita melakukan puasa tetapi masih melakukan dusta, malam yada' qaula zur, maka tidak akan diterima puasanya oleh Allah.
Man lam yada' qaulaz zur. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang batil atau perkataan dusta, wal amal bihi, dan mengamalkan sesuatu yang batil, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak punya perlu kepada puasa yang dia lakukan. Alias puasanya enggak diterima oleh Allah. Secara hukum fikih puasanya sah, tapi nilainya di hadapan Allah enggak diterima, alias enggak ada pahala. Jadi Allah itu kalau menerima amalan itu dikasih pahala. Nah, ini enggak ada pahala, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengelakkan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Nah, pembatal puasa nanti dibahas terakhir. Yang ketiga, menahan nafsu. Termasuk nafsu marah, sehingga kalau diajak bertengkar, maka jangan apa? Kita turuti nafsu marah kita, jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum," kalau sudah masuk pada puasa seseorang, fala yarfuth, jangan berkata mesum, wala yajhal, jangan berbuat bodoh. Kalau ada seseorang yang mencela dia atau mengajak tengkar dia, maka hendaklah dia mengucapkan inni shaim, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Ini mengingatkan dua orang. Mengingatkan diri sendiri bahwa dia sedang puasa, maka enggak usah meladeni orang begitu. Dan mengingatkan kepada orang yang mengajak bertengkar tadi bahwa semestinya dia meninggalkan perbuatan tersebut. Hendaklah dia seperti saya yang sedang ibadah kepada Allah, yaitu puasa. Kalau bertengkar itu ibadah kepada setan, ya, menuruti apa? Kehendak setan. Yang keempat, bersederhana semasa berbuka. Jadi buka puasa jangan 2 piring, Pak. Buka puasa 1 piring saja. Karena kalau buka puasa 2 piring sama dengan tidak puasa. Karena puasa itu salah satu fungsinya kan supaya tubuh kita ini agak rehat dalam meremukkan makanan yang dimasukkan. Nah, sehingga biasanya 1 hari itu meremukkan 3 piring, maka pas puasa ini pekerjaannya jadi ringan. Meremukkan 2 piring saja, 1 piring sahur dan 1 piring buka puasa. Apa gunanya puasa kalau pas buka puasa 2 piring, 3 piring, ini malah tambah berat pekerjaannya si perut. Berarti kurang berfungsi puasa kita. Dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita temukan beliau sudah memberikan aturan makan. Beliau mengatakan, "Fathuluthun li ta'amihi, ma mala'a adamiyyun wi'an syarrun min batnih." Tidak pernah manusia itu memenuhi wadah yang lebih jelek dari perutnya sendiri. Sudah cukup manusia itu uklat, beberapa suapan yang sudah menegakkan tulang sulbinya. Kalau dia harus nambah makan lagi, maka maksimalnya itu 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk nafas. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi perut kita dibagi 3. Makan, minum, nafas. Baginya gimana? Nggak usah ditimbang, nggak usah. Yang penting setelah makan, minum, nafas masih lega, masih longgar. Nah, itu berarti sudah cukup. Tapi kalau terlalu kenyang sampai nafasnya susah, harus bersandar begini duduknya, nah, ini keterlaluan, makanya terlalu banyak. Kemudian nomor 5, mengurangkan tidur. Jadi sebagian orang itu salah paham, Pak. Mengatakan tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Sehingga habis subuh tidur, habis duhur tidur, habis asar tidur. Akhirnya puasa turu tok. Dia mengatakan tidurnya orang puasa ibadah. Nah, ini satu perbuatan yang tidak benar. Apakah ada ungkapan tidurnya orang puasa ibadah? Ada. Naumus shaim, tidurnya orang puasa, ibadatun, adalah ibadah. Tapi hadisnya riwayat Baihaqi, derajatnya dhaif. Pertama, derajatnya dhaif. Yang kedua, seandainya sahih, ini bukan hasungan orang puasa hendaklah tidur, enggak. Tapi maksudnya, kamu itu kalau puasa, kondisi apapun kondisimu ibadah. Berjalan juga ibadah. Kenapa? Puasa itu ibadah. Pas kita duduk, tapi kondisi kita puasa, ya berarti ibadah. Tidur pun juga ibadah. Nah, jadi jangan disalahpahami, silahkan perbanyak tidur, bukan gitu. Ya. Kemudian nomor 6, beribadat dengan bersungguh-sungguh. Jadi pas puasa, hendaklah jangan hanya puasa tok, tapi ditambah ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan bahwa setiap malam itu ada malaikat yang berteriak, wa yunadi munadin kulla lailah.
Setiap malam ada seseorang yang berteriak. Nah, ini sebagian tafsir mengatakan yaitu malaikat. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai yang mencari kebaikan, semangatlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai yang mencari keburukan, berhentilah. Nah, ini perkataan setiap malam seorang malaikat ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap malam dari bulan Ramadan. Maka hendaklah kita ibadah yang sungguh-sungguh. Baca Quran tolong diprogram. Jadi baca Quran itu untuk bulan Ramadan paling bagus diprogram. Saya pengen Ramadan ini khatam berapa kali di program. Kalau pengen khatam 1 kali, berarti 1 hari harus membaca 1 juz. Kalau pengen seperti Imam Syafi'i, yaitu khatam 60 kali, berarti setiap siang khatam, malam khatam lagi, siang khatam lagi, malam khatam lagi. Tapi saya kira nggak mungkin di antara kita yang mampu, nggak mungkin. Termasuk yang ngomong ini nggak mungkin. Karena pernah mencoba saya, Pak. Apa ya tenan bisa seseorang itu khatam Quran 1 siang. Saya coba, Pak, tapi ternyata nggak kuat. Yang nggak kuat mata saya, melihat tulisan terus gini. Ternyata matanya lelah sekali, nggak kuat. Ya, mungkin Imam Syafi'i itu sudah hafal Quran dengan lancar sehingga tidak perlu melihat mushaf Quran. Wallahu a'lam. Tapi kalau bisa, ini sabda Nabi ini mari kita coba. Beliau mengatakan, Iqra'il Quran, katamkan Quran, fi thalathin, dalam 3 hari, ini istata'ta, kalau mampu. Hadis riwayat Ahmad. Berarti 1 hari baca berapa, Pak? 10 juz. Nah, kata Nabi, bacalah 10 juz setiap hari kalau mampu. Nah, kira-kira mampu napa mboten niki jamaah weru niki? Ketinggalan mampu sedanten karena sudah senyum semuanya. Ya maksud saya itu tidak harus setiap 3 hari khatam, enggak. Tapi minimal dari Ramadan 30 hari ini, mari kita coba ambil 3 hari yang kita bisa khatam dalam 3 hari tadi. 1 kali doang enggak apa-apa. Misalnya 10 akhir Ramadan. Nah, kita ambil 3 hari untuk kita khatamkan Quran dalam 3 hari tadi. Maka 3 hari itu khusus enggak ada pekerjaan lain kecuali baca Quran. Karena kita sudah punya persediaan dulu, persiapan dulu sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau untuk ngasih makan anak istri, sudah ada nafkah yang disiapkan dulu untuk 3 hari ini kita bisa total ibadah membaca Quran. Ini saya menyarankan begini, sebenarnya saya menyarankan diri saya sendiri. Tapi saya sampaikan di hadapan khalayak, barangkali ada yang juga ikut mau meniatkannya. Karena kalau tidak saya sampaikan seperti ini, saya juga kurang semangat ketika disampaikan menjadi penyemangat insyaallah ta'ala. Kemudian, berikutnya, nomor berapa, Pak? 7. Senantiasa berpikir tentang hikmah puasa. Jadi kalau melakukan ibadah, itu paling bagus kita meresapi makna atau hikmah dari puasa ini apa? Seperti seseorang yang berwudu. Kata Syekh Utsaimin, kalau engkau berwudu, maka resapilah bahwa hikmah dari wudu ini adalah menghilangkan dosa-dosa. Jadi pas wudu kita membasuh muka, ini kita bayangkan dosa-dosa muka pada berguguran. Dibayangkan. Pas kita membasuh tangan, kata beliau Syekh Utsaimin, bayangkan ini dosa-dosa berguguran dari tangan kita. Salat juga begitu. Pas ruku, bayangkan kita ini sedang menggugurkan dosa-dosa. Pas sujud, bayangkan ini sedang menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana sabda Nabi, orang salat itu rukuk sujud menggugurkan dosa-dosa. Nah, demikian juga puasa, hendaklah senantiasa difikir apa hikmahnya puasa. Maka kalau kita memikirkan hikmahnya puasa, jadi lebih sempurna ibadah kita. Apa sebenarnya hikmah puasa paling inti? Paling inti disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa supaya kalian bertakwa. Ini hikmah paling inti, Pak. Ada makanan, ada minuman, kita nggak mau ngambil. Kenapa? Lagi puasa. Berarti dididik oleh Allah, yang bukan milikmu jangan diambil. Berarti dididik oleh Allah, yang tidak halal jangan diambil. Karena kalau yang tidak halal diambil, berarti tidak tattaqun. Nah, maka ini didikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, sunnah puasa. 1, bersaur. Meskipun sahur ini sunnah, jangan ditinggalkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tada'uhu." Sesungguhnya sahur itu adalah berkah.
a'taqumuha, ya Allah memberikan kepada kalian, fala tada'uha, maka jangan meninggalkan sahur. Meskipun hanya seseorang itu menelan satu teguhan air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikat memberikan selawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Jadi kita bayangkan pas sahur itu Allah kasih selawat kepada kita, rahmat, ampunan, pujian. Demikian juga para malaikat mendoakan kita. Yang kedua, melewatkan sahur. Ini maksudnya mengakhirkan sahur. Nah, ini bahasa Malaysia mungkin Pak. Nah, maka kalau panjenengan pengen tahu bahasa Malaysia, silahkan coba iktikaf 10 hari di Masjid Malaysia sana. Nanti akan paham bahasa Malaysia. Kemudian menyegerakan berbuka. Nah, ini dua sunnah ini sunnah seluruh para nabi. Inna ma'syarul anbiya. Sungguh kami seluruh para nabi diperintah oleh Allah untuk menyegerakan buka puasa, mengakhirkan sahur, dan menaruh tangan kanan di atas tangan kiri pada saat salat, yaitu Allahu Akbar sedekap begini. Nah, makanya Ahlus Sunnah dalam hal ini lebih unggul daripada orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah Allahu Akbar lepas. Ahlus Sunnah Allahu Akbar sedekap. Jumhur Ahlus Sunnah. Kemudian orang-orang Syiah buka puasa nunggu gelap gulita. Kalau belum gelap seperti ini mereka nggak mau makan. Nah, kita Ahlus Sunnah nggak. Matahari tenggelam, muadzin mengucapkan Allahu Akbar, langsung ambil kurma, bismillah makan. Mau terang, mau gelap, nggak peduli. Pokoknya sudah tenggelam matahari. Kemudian sahur dan berbuka dengan kurma. Nah, kurma itu sebenarnya ada dua tingkatan. Yang pertama adalah rutab, yang kedua adalah tamar. Kalau ada rutab, silahkan didahulukan makan rutab. Karena adalah Nabi yuftiru berbuka ala rutabat, memulai dengan beberapa rutab, 3 minimal, sebelum salat. Kalau tidak ada rutab, baru kurma, yaitu kurma kering. Kalau tidak ada kurma, baru minum air putih. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, saya itu nggak biasa beli rutab Pak, karena memang agak mahal. Biasanya beli yang kurma saja, lebih murah. Tapi silahkan, panjenengan yang punya duit banyak, beli rutab dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pahalanya lebih besar. Kemudian sahurnya pakai kurma, apakah ada dalilnya? Ada. Ni'ma, sebaik-baik sahurul mukmin, sahurnya orang-orang beriman adalah kurma. Ni'mas sahur, sebaik-baik makanan sahur adalah kurma. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Hilyah. Dan ini terutama ibu-ibu yang hamil atau menyusui. Mereka sangat ditekankan untuk makan kurma saat sahur karena ternyata menambah kekuatan. Lebih bagus lagi mungkin sari kurma. Karena kalau kurma itu 1 butir, nah itu saripatinya masih sedikit. Tapi kalau sudah sari kurma, itu mungkin 1 sendok, 3 sendok, itu sudah mencakup beberapa butir kurma yang banyak. Maka lebih bagus bagi yang hamil dan menyusui kalau nekat puasa, maka pakai sari kurma. Nomor 5, tidak bersugi selepas gelincir matahari. Apa itu bersugi, Pak? Bersugi sikat gigi, gosok gigi, nggak bergosok gigi. Ini adalah mazhab Syafi'i juga. Kalau Imam Bukhari mengatakan bahwa Ibnu Umar tetap gosok gigi meskipun itu sudah tergelincir matahari. Pagi hari maupun sore hari tetap gosok gigi. Nah, adapun mazhab Syafi'i, kenapa mereka mengatakan tidak bergosok gigi kalau sudah tergelincir matahari? Itu karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, la khulufu faminis shaim. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa, yang bau mulutnya berubah jadi tidak enak, itu lebih wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada minyak wangi misik. La khulufu faminis shaim atyabu indallah min rihil misk. Hadis riwayat Muslim, demikian juga Bukhari seingat saya. Nah, maka kata mazhab Syafi'i, bau mulut orang puasa biasanya itu tidak enak setelah tergelincir matahari. Maka kalau sudah tidak enak begitu, ini lebih wangi di hadapan Allah, nggak usah disikati. Karena kalau disikati berarti menghilangkan bau yang di hadapan Allah wangi. Tapi ini sebenarnya pendapatnya lemah. Karena bau mulut orang puasa sebenarnya munculnya dari perut yang kosong, bukan dari mulut. Maka tetap disunahkan bergosok gigi. Jadi nomor 5 ini nggak usah kita pakai ya.
Kemudian nomor 6, tadarus Al-Quran. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah setiap malam, tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nomor 7, i'tikaf di masjid. Ini semestinya pakai kaf bukan qaf ya. I'tikaf itu definisinya adalah berdiam diri di masjid untuk ibadah. Tinggal di masjid untuk ibadah. Maka kalau tinggal di masjid tujuannya untuk tidur, bukan i'tikaf. Ibadah tapi di rumah, bukan di masjid. Ini bukan i'tikaf. Maka i'tikafnya syaratnya 2. Harus di masjid, kemudian harus ibadah. Karena itu pada bulan Ramadan, sebisa mungkin kita perbanyak masuk masjid untuk ibadah. Misalnya, biasanya datang ke masjid pas qomat. Nah, pas Ramadan jangan pas qomat. Adzan dikumandangkan langsung datang ke masjid. Sehingga bernilai apa? I'tikaf. Karena kita masuk masjid untuk menunggu sholat jamaah, ini ibadah. Kemudian selesai sholat jamaah, jangan langsung pulang. Ambil Quran dulu, baca Quran. I'tikaf di masjid. I'tikaf bisa siang, bisa malam. Terutama adalah 10 akhir Ramadan, karena tujuannya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ke-8, bersedekah. Afdalus sadaqah, sedekah yang paling utama, itu adalah fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Sedekah yang paling utama di bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Salim Ar-Razi, tapi derajatnya dhaif. Meskipun derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Karena dikuatkan oleh sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan sebanding dengan ibadah haji. Dalam hadis yang lain ada tambahan haji bersama saya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ta'dilu hajjatan, sebanding dengan haji. Coba kita cari yang lafalnya sebanding dengan haji bersama Nabi. Di mana riwayatnya? Nah, ternyata kita temukan hajjatan ma'i. Ternyata kita temukan dalam riwayat Bukhari nomor 1863. Juga riwayat Imam Muslim nomor 1256. Juga riwayat Abu Dawud nomor 1990. Wa akhbirha, beritahulah dia, annaha ta'dilu hajjatan ma'i, bahwasanya umrah di bulan Ramadan sebanding dengan ibadah haji bersama saya, bersama Nabi. Ai, maksudnya ya'dilu thawabuha, pahalanya sebanding thawaba hajjatin ma'i, pahala haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita dikasih oleh Allah haji mabrur dan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, menjauhi perkara yang sia-sia. Termasuk sia-sia adalah bertengkar pada bulan Ramadan. Termasuk sia-sia adalah main game pada bulan Ramadan. Termasuk sia-sia adalah nonton sinetron pada bulan Ramadan. Nah, semuanya sia-sia. Sekak dan sebagainya. Nah, sia-sia begini. Yang ke-10, salat tarawih. Maksudnya tarawih. Nah, salat tarawih ini ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan lebih bagusnya ikut bersama imam di masjid. Ada yang mengatakan lebih bagusnya salat sendiri-sendiri di rumah. Pendapat yang saya pilih, pendapat tengah-tengah Imam Syafi'i. Beliau katakan kalau dia hafal Quran, salat sendiri aja. Karena salatnya lebih lama untuk murojaah Quran. Kalau enggak hafal Quran, maka ikut tarawih di masjid saja. Karena salatnya lebih lama daripada kalau dia salat sendiri di rumah. Tapi ringkasnya silahkan bebas pilih mana saja. Pilih dua-duanya juga boleh. Tarawih di masjid ikut, kemudian tahajud sendiri di rumah. Nomor 11, mandi junub sebelum fajar. Ini maksudnya kalau panjenengan sedang junub. Jadi misalnya hubungan suami istri. Nah, maka junub kan gara-gara hubungan. Maka mandinya paling bagus sebelum terbit fajar. Meskipun seandainya terbit fajar belum mandi, puasanya tetap sah. Tapi kalau pengen lebih afdol, maka panjenengan sebelum sahur mandi dulu.
Kalau udah mandi, nah silahkan sahur. Atau sahur, setelah sahur kemudian mandi sebelum adzan subuh. Jadi jangan menunda sampai adzan subuh. Meskipun tidak masalah, puasanya tetap sah. Ini hanya keutamaan. Kemudian memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang puasa termasuk orang yang doanya mustajab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun," 3 orang, "haqqun 'ala Allah alla yarudda lahum da'wah." Pasti Allah tidak menolak doanya. As-shaim hatta yuftir. Orang puasa sampai berbuka. Dan orang yang dizalimi sampai dia membalas. Dan orang musafir sampai dia pulang balik ke rumah. Ini kata Syekh Albani derajatnya dhaif, tetapi ada sebagian ulama yang mensahihkan. Nah, maka kita ikut yang mensahihkan, enggak ada masalah. Maka meyakini bahwa orang puasa doanya lebih mustajab. Dan ini masuk akal karena dia sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makruh puasa. 1. Bersuntik. Maka suntik ini tidak membatalkan puasa. Misalnya panjenengan sakit, kemudian dokter mengatakan ini bokongnya harus disuntik. Nah, silahkan disuntik. Enggak membatalkan puasa. Yang kedua, berbekam. Ini juga tidak membatalkan puasa. Tapi paling bagus tidak usah bekam kecuali nanti setelah malam, setelah berbuka. Karena orang puasa biasanya lemes. Kalau udah lemes, dibekam, diambil darahnya, tambah lemes, akhirnya terpaksa mokel. Ya, maka jangan berbekam pas puasa, menyebabkan nanti terpaksa mokel. Yang ketiga, berkumur-kumur. Maksudnya berkumur-kumur tanpa sebab. Adapun kalau berkumur-kumur karena wudu, maka bukan termasuk makruh puasa. Bisa dipahami? Jadi kumur-kumur tujuannya apa? Supaya mulutnya seger. Karena orang puasa kan haus nih. Nah, tapi dia tidak ada niatan untuk minum, enggak. Tapi supaya mulutnya apa? Seger, dia berkumur-kumur. Tanpa tujuan kecuali itu. Itu makruh. Yang keempat, memasukkan air ke dalam rongga hidung. Ini maksudnya adalah makruh untuk didahsyatkan. Tapi kalau memasukkan cuma ringan biasa, enggak makruh. Jadi pas kita wudhu kan, maka tetap kita masukkan ke hidung. Tapi dikit aja, pelan-pelan. Dahsyatnya itu dilakukan ketika tidak puasa. Tapi kalau pas puasa, malah makruh. Kemudian yang kelima, mandi berlebihan. Karena tujuannya untuk mendinginkan badan tadi. Yang keenam, merasakan makanan. Merasa ini maksudnya mencicipi. Nah, ini ibu-ibu yang masak masakan, makruh untuk mencicipi masakan. Makruh saja, nggak sampai batal. Sehingga kalau ibu-ibu sudah pandai memasak, nggak usah dicicipi. Karena biasanya sudah tangannya itu kalau ngasih bumbu itu sudah pas terus. Sehingga nggak perlu dicicipi. Tapi kalau memang baru pemula dalam memasak, maka dia perlu mencicipi masakan, silakan. Ini tidak membatalkan puasa. Yang ketujuh, tidur berlebihan pada waktu siang. Baik, sekarang terakhir pembatal puasa. 1. Makan atau minum dengan sengaja. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatruku ta'amahu. Orang yang puasa meninggalkan 3 hal. 1. Ta'amahu, makanan. 2. Syarabahu, minuman. 3. Syahwatahu, syahwatnya. Syahwat yaitu hubungan suami istri. Atau mengeluarkan mani. Sebagaimana nanti akan disebutkan. Tetapi ini berlakunya kalau sengaja, Pak. Kalau lupa maka dimaafkan. Kenapa? Karena Allah Maha Rahmat. Sehingga yang lupa-lupa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan dengan sengaja. Ini mazhab Syafi'i. Rongga badan itu misalnya mulut kita bagian dalam sana, tenggorokan, dalam tenggorokan, atau telinga kita bagian dalam sana. Sehingga dalam mazhab Syafi'i kalau kita ambil korok kuping, kemudian kita masukkan dalam hidung kita, sampai dalam, nembus ke dalam, nah itu sudah batal puasa. Karena apa? Pembatal puasa menurut mereka adalah dukhulu ainin fi jaufin. Masuknya satu barang, ain, yaitu barang yang terlihat mata, ain, kemudian fi jaufin, dalam satu rongga. Rongga yang biasa, yang normal. Rongga yang normal itu ada apa saja? Mulut, hidung, telinga, kemudian dubur, kemudian kubul. Nah, ini semuanya apa? Rongga yang normal.
Tapi kalau rongga yang tidak normal, seperti misalnya ini, pori-pori, maka ini tidak membatalkan puasa. Kita pas mandi, itu hakikatnya ada air masuk dalam tubuh kita lewat pori-pori. Tapi karena ini adalah bukan rongga yang biasa, tapi dia itu adalah lubang yang kecil yang sedikit, maka dimaafkan, tidak termasuk pembatal puasa. Meskipun ini khilafiyah yang nomor 2 ini ya, tapi untuk kehati-hatian ya udah tinggalkan aja lah. Kemudian nomor 3, muntah secara sengaja. Artinya kalau kita tidak bersengaja muntah, maka tidak batal. Naik bisnya gulang-guling ke kanan ke kiri, akhirnya kita pusing kemudian muntah, nggak ada masalah. Yang keempat, keluar haid atau nifas. Nah, ini ibu-ibu, kalau puasa kurang 5 menit azan maghrib, kemudian keluar darah haid, maka nggak usah susah. Puasa panjenengan batal, tapi pahalanya tidak batal. Jadi panjenengan puasa dari subuh sampai dengan jam 5 lebih 50. Kurang 5 menit adzan maghrib. Pahalanya nggak batal. Tetap ada pahalanya. Kalau pahalanya batal, berarti Allah zalim. Tapi Allah nggak pernah zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang telah memperbagus amalnya. Wanita puasa dari subuh sampai 5.50. Ini kan sudah melakukan amalan yang bagus, puasa. Kemudian kurang 5 menit adzan maghrib, malah batal puasanya gara-gara haid. Nah, ini pahalanya nggak batal. Yang batal puasanya. Maka harus dibedakan antara batal puasa dengan batal pahala. Ada orang puasa dia bohong, pahalanya batal, tapi puasanya sah. Ada orang puasa tengah-tengah puasa dia haid, maka puasanya batal, tapi pahalanya tetap. Pahalanya apa? Tetap. Nah, maka ibu-ibu nggak usah susah kalau apa? Tengah-tengah puasa kurang 5 menit malah apa? Malah haid. Demikian juga bapak-bapak, demikian juga semuanya. Kalau sholat, kemudian tahiyat akhir. Sudah innaka hamidum majid. Kemudian keluar angin. Nggak usah susah. Pun diplong kemauan. Alhamdulillah. Cik iso ngentut. Gitu. Alhamdulillah apa betul? Alhamdulillah. Banyak orang Pak susah gara-gara nggak bisa ngentut. Nih, ini berarti nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah innaka hamidum majid ini. Kurang 1 kalimat saja selesai sholat. Tapi karena batal ya sudah, kembali wudhu, diulangi dari awal. Nggak usah susah karena pahalanya tetap ada. Yang batal sholatnya tapi pahalanya tidak batal. Kemudian yang kelima, gila. Ada orang di tengah-tengah siang Ramadan pas puasa tiba-tiba gila. Ada orang seperti itu kan? Ada yang gilanya itu kadang datang, kadang hilang, kadang datang, kadang hilang. Nah, pas gila itu maka puasanya batal. Kemudian murtad. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Puasa sudah sampai zuhur, tengah-tengah zuhur, kemudian murtad, puasanya batal. Kemudian yang ketujuh, mengeluarkan mani dengan sengaja. Misalnya, mencium istri tengah-tengah puasa, akhirnya keluar mani. Nah, ini batal puasa. Masturbasi, keluar mani, batal puasa. Tapi kalau keluarnya tanpa disengaja, puasanya tidak batal. Tidur kemudian mimpi basah, ini tidak batal puasa. Terakhir, bersetubuh. Nah, untuk bersetubuh ini adalah pembatal puasa paling dahsyat, sehingga konsekuensinya ada 2. Konsekuensi pertama, puasanya rusak sehingga wajib mengganti di hari yang lain. Konsekuensi kedua, dia wajib membayar kafarah, yaitu penghapus dosa. Penghapusnya urut, 3 tapi urut. Dipilih nomor 1 dulu. Kalau nggak bisa baru kedua, kalau nggak bisa baru ketiga. Yang pertama, dia harus merdekakan budak. Sekarang nggak ada budak, baik. Berarti yang kedua, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut terus, nggak boleh berhenti. Kalau nggak bisa juga, nah baru yang terakhir, memberi makan kepada 60 orang miskin. Maka jumlah 60 orang miskin, ini sama dengan jumlah 60 hari dia puasa tadi. Nggak bisa puasa 60 hari. Nah, berarti kasih makan 60 orang miskin. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fikih ringkas tentang puasa. Sudah saya jelaskan mana yang perlu kita ambil, mana yang tidak dari tulisan ini. Karena memang kita hanya mengambil tulisan yang sudah siap dari
internet saja tanpa kita merombak sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.